Hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar hari ini? Sehat semua kan ya? Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan rezeki, kelancaran dalam segala urusan, dan selalu diberi keselamatan dimanapun berada. Di video kali ini, aku lagi buat pesanan snack box seharga Rp20.000 per pack. Yuk ikutin gimana persiapannya dari awal sampai akhir ya. Nah, ini dia, aku baru pulang dari belanja kebutuhan yang mau dipakai untuk bikin snack box-nya. Habis itu, aku jemput anakku pulang sekolah, baru persiapan untuk masaknya. Ini aku tata semua yang udah aku belanjain tadi, sekalian dicek ada yang kurang atau enggak. Untuk isian snack box-nya nanti ada spaghetti brulee, puding sutra buah, dan juga ada risol mayo. Ini aku belanjanya nggak di satu tempat aja ya, tapi di beberapa tempat. Soalnya nggak semua bahan baku dijual di satu tempat yang sama. Nah, habis ngecek semua bahan bakunya udah lengkap, aku biasanya mulai dari persiapan yang paling mudah. Misalnya, aku siapin semua kemasan primernya dulu atau kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Biasanya aku lap-lap dulu atau aku bersihin misalnya ada yang kotor. Kalau kemasan primer udah selesai disiapin, aku lanjut ke persiapan yang gampang. Misalnya kayak sendok dan saus ini, kalau nggak diwadahin jadi satu, dia mudah tercecer. Jadi lebih baik dia disatukan di wadah yang sama, biar gampang juga kalau waktu mau pakai. Kalau sendok ini udah selesai, aku langsung siapin kemasan sekunder atau yang mau dipakai untuk ngebungkus semua produk yang mau dikirim. Kalau kemasan sekunder nggak disiapin dulu, takutnya waktu mau pengiriman waktunya mepet nih. Kita malah jadi buru-buru buat nyari kemasan sekundernya. Ya kalau dapet, kalau enggak akan jadi bisa telat ngirimnya. Nah, kalau semua perintilan udah selesai disiapin, waktunya buat bikin snacknya. Jadi, kita bisa lebih fokus buat bikin snacknya. Yang pertama, aku mau buat risol mayo. Isiannya ada smoked beef, telur, dan juga mayo. Ini aku lagi buat adonan kulitnya. Resepnya kurang lebih sama kayak yang di video yang udah aku share. Itu ada 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, setengah sendok makan kaldu ayam, setengah sendok makan garam, dan juga air 1,2 liter. Penuangan airnya kalau bisa sedikit demi sedikit ya. Jadi di awal kita tuang airnya dikit dulu supaya tepung-tepungnya tadi bisa larut dengan sempurna, nggak ada yang bergerindil. Kalau udah yakin semuanya larut, bisa dimasukin keseluruhan airnya. Setelah itu ditambah minyak 50 ml dan juga telur 4 butir. Kalau adonannya udah rata semuanya, ini udah siap untuk dimasak dan dicetak. Sebelum dimasak, sebaiknya disaring dulu ya, supaya nggak ada yang bergerindil yang ikut tercetak juga. Itu akan mempengaruhi tekstur kulit risolnya, juga akan bergerindil. Bahkan bisa sobek waktu dilipat. Sekarang waktunya nyetak kulit risol. Ini aku pakai teflon kebalik khusus buat bikin kulit risol. Ini biasanya kalau udah dicelupin ke adonan ada yang masih terbuka ya atau nggak utuh. Jadi itu perlu ditambal pakai kuas atau pakai sendok juga boleh. Usahakan pinggiran kulit risol jangan terlalu kering karena nanti kalau digulung bisa bikin sobek juga. Setelah kulit risolnya matang dan dituang ke wadah, usahakan juga pannya dikibas-kibas dulu ya supaya nggak terlalu panas. Karena kalau teflonnya terlalu panas, nanti tekstur kulitnya itu akan berpori-pori besar. Itu akan jelek jadinya kalau dipakai untuk ngebungkus risol mayo. Soalnya mayonya bisa keluar dari kulitnya baik sebelum digoreng maupun saat digoreng. Ini semua kulitnya udah selesai dibuat. Teksturnya lembut ya, lentur dan gak gampang sobek. Sisa adonannya ada segini, ini udah nggak bisa dicetak lagi. Kalaupun dicetak, nanti hasil kulitnya akan terlalu tebal atau kulitnya akan terlalu kecil ukurannya.
Jadi nanti sisa adonan kulit risolnya bisa dipakai sebagai pencelup sebelum ditepungin panir. Lanjut ke persiapan tepung panirnya, ini aku blender ya. Aku lebih suka ukuran yang halus. Kenapa? Karena nanti waktu digoreng dia nggak menyerap banyak minyak dan endapan di minyaknya itu nggak terlalu banyak, jadi minyaknya nggak terlalu kotor. Jadi setelah di blender itu aku saring supaya dapat ukuran yang seragam. Setelah itu aku siapin smoke beefnya, aku potong-potong jadi 8 bagian. Untuk risolnya nanti aku pakai bagian yang tengah aja ya. Bagian pinggir smoke beefnya ini nanti dipotong jadi kecil-kecil. Mau aku pakai buat campuran di spaghetti brulee. Lanjut ke pemotongan telur, ini udah aku rebus sampai matang. 1 butir telur aku bagi jadi 8 bagian. Kalau semua bahan udah selesai disiapin, waktunya ngegulung si risolnya. Setiap 1 buah risol isinya ada 1 potong smoke beef, 1 potong telur rebus, dan juga 1 sendok makan mayones. Kalau semuanya udah selesai digulung, waktunya kita panirin si risol ini. Untuk larutan pencelupnya, itu aku pakai tepung terigu dan juga air secukupnya. Larutan pencelupnya, ini aku pindah ke wadah yang gampang dipakai ya. Di bawahnya ada wadah untuk tempat larutan, di atasnya ada saringan yang dipakai untuk mengangkat risol. Jadi tangan kita nggak terlalu basah waktu ngangkat risol, sehingga mudah untuk mencelupkannya ke tepung panir. Kalau udah selesai, risolnya disimpan di kulkas ya, baru digoreng. Lanjut, aku lagi nyiapin buah yang mau dipakai untuk topping puding sutra buah. Buahnya ada anggur, jeruk sunkist, dan juga kiwi. Anggurnya aku potong bagi 2 dan aku hilangin bijinya. Karena snacknya mau dipakai untuk acara anak-anak, jadi biji anggurnya aku hilangin ya, supaya anak-anak bisa langsung makan tanpa perlu khawatir ada biji yang tertelan. Untuk kiwi dan jeruknya aku potong jadi 4 bagian ya, dan diiris tipis per bagiannya. Yuk lanjut ke pembuatan puding sutranya. Bahan-bahannya ada gula 300 gram, jelly plain 2 saset, tepung maizena 2 sendok makan, air 2 liter, susu full cream 1 liter, dan juga ada creamer kental manis 1 kaleng. Campur semua bahan, aduk sampai rata, baru panaskan api dan masak hingga mendidih ya. Sambil nunggu pudingnya mendidih, aku siapin wadahnya, aku tata supaya nanti saat pudingnya mendidih bisa langsung dituang ke wadahnya. Nah, pudingnya udah mendidih ya, langsung aja dituang ke wadah cup alufo. Yang aku pakai ini ukuran 150 ml. 1 cup alufo ini aku isi puding sutra sebanyak 1 centong sayur. Resep yang tadi bisa menghasilkan 45 cup puding sutra buah. Waktu nuang pudingnya, usahakan bawah centong sayurnya ditahan pakai wadah juga ya, supaya tetap rapi dan gak ada yang tercecer. Sambil nunggu puding sutranya padat, ini aku siapin puding kaca ya, atau dari bahan jelly plain. Bahan-bahannya ada 1 saset jelly plain, 100 gram gula pasir, dan juga 700 ml air. Dimasak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, diamkan sebentar ya, supaya gelembung-gelembungnya hilang. Sambil nunggu gelembungnya hilang, buah-buahnya bisa ditata di atas puding sutra yang udah padat ya. Penataannya bebas sesuai selera, yang penting terlihat cantik. Selanjutnya, penuangan puding kaca. Waktu nuang ini pelan-pelan ya, karena bisa menggeser posisi buahnya. Kalau semuanya udah padat, bisa langsung ditutup dan disimpan di kulkas.
Selanjutnya aku mau buat spaghetti brulee. Ini aku siapin untuk bahan saus bolognese-nya ya. Bahannya ada bawang bombay 2 buah, bawang putih 15 siung, dan juga smoked beef yang udah aku potong kecil-kecil tadi. Ini aku halusinnya pakai chopper ya, supaya lebih cepat. Kalau manual ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Kemudian aku tambahin juga 1,5 buah tomat. Aku halusin juga pakai chopper. Bahan lainnya ada saus bolognese 3 saset masing-masing 250 gram. Dan juga ada penambahan garam, kaldu ayam, gula pasir, dan air sesuai selera. Mohon maaf ya untuk pemasakan spaghetti dan sausnya nggak ada video lengkapnya karena waktu itu aku lupa nge-record. Jadi langsung aja ke pencampuran spaghetti dan juga sausnya, kemudian penimbangan. Untuk penimbangan awal, spagettinya ini seberat 125 gram ya. Tapi karena masih ada lebihan, jadi aku tambahin jadi 150 gram per cup. Mohon maaf lagi ya, ini pembuatan saus bechamelnya nggak bisa ke-record juga. Karena waktu itu mungkin lupa atau memorinya penuh. Jadi ini langsung aja ke penuangan sausnya. Untuk bahan-bahannya nanti ada di deskripsi ya. Setelah semua saus bechamel dituang dan diratain, ini aku taburin parutan keju dan kemudian dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Dan ini dia hasilnya. Gimana? Cantik kan? Mohon dimaklumi ya teman-teman kalau ada beberapa video yang nggak ke-record. Karena masak sambil record video itu lumayan menyita waktu ya. Jadi kalau udah sekali kelewatan record video ya nggak bisa ngulang lagi kecuali mau masak lagi. Karena request snack boxnya nggak pakai dus, jadi ini aku wadahin di tempat yang bisa dipakai untuk ngirim ya. Nah, kalau semua udah selesai disiapkan, produknya bisa langsung di delivery order. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Kalau suka sama videonya bisa klik like, kalau bermanfaat boleh di-share. Kalau suka sama channel ini boleh di-subscribe ya. Terima kasih.